bertemu kembali dengan saya Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang buat sebagian besar orang tabu sekali untuk dibicarakan. Apa itu? Tentang hari kematian. Wow, baru-baru ini kita dikagetkan dengan adanya satu berita dari seorang peramal yang berasal dari India bahwa tanggal 29 Juni 2024 yang lalu adalah hari kiamat. Tetapi karena sebagian besar orang sudah banyak yang mengetahui tentang kebenaran, khususnya untuk kita, kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya hari kiamat itu, kapan datangnya hari kedatangan Yesus yang kedua kali, sehingga kita tidak ada yang terpengaruh dengan rumor itu. Tetapi pada saat ini, kalaupun kiamatnya masih lama atau kita belum tahu kapan terjadi, ada yang harus kita ingat, yaitu kiamat pribadi kita. Kiamat pribadi kita itu adalah kematian. Mungkin sebagian besar di antara kita, kenapa sih harus bahas soal kematian? Kan saya masih muda, kan saya masih usia produktif. Tabu membicarakan soal kematian di masa-masa yang sekarang ini. Ada hal-hal positif yang tentunya akan kita bahas pada hari ini jika kita membicarakan soal hari kematian. Bukan berarti ketika kita membahas soal hari kematian, berarti kita menjadi orang-orang yang tidak lagi punya impian-impian. Kita menjadi orang-orang yang tidak lagi bekerja keras untuk sesuatu yang kita capai. Tetapi ingatlah bahwa semua orang di dunia ini yang namanya manusia pasti akan mati. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu kapan hari kematiannya. Membicarakan tentang hari kematian, memento mori. Mengapa kita harus membicarakan tentang hari kematian ini? Karena tidak ada seorang pun yang tahu. Dan kita harus menjadikan bahwa setiap hari seandainya dalam minggu ini adalah minggu-minggu terakhir kita, karena kematian itu tidak oleh karena usia yang sudah lanjut. Maut ada di mana-mana. Penyakit ada di mana-mana. Penyakit bukan hanya yang sistemik, yang kronis, yang sudah kita pernah terima beberapa tahun yang lalu dan kemudian akan berlangsung beberapa lama sehingga akan berujung pada kematian. Ada beberapa kematian oleh karena penyakit yang begitu terkena akut langsung dipanggil oleh Tuhan. Langsung menghadap kepada yang kuasa. Oleh sebab itu seperti dua orang filsuf yang berkata bahwa jadikanlah hari ini seolah-olah adalah hari terakhir kita. Hari terakhir kita bernafas sehingga kita bisa menjadikan hari ini sebagai penentu apa yang kita utarakan, apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan. Ini adalah perkataan dari filsuf Seneca dan Marcus Aurelia. Itu sebabnya kita harus berbuat yang baik. Kalau kita menjadikan hari-hari ini adalah hari-hari terakhir kita akan mencegah untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Dan tentunya kita akan berbuat baik kepada semua orang. Di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-10 di sana dikatakan berbuat baiklah kepada semua orang. Karena kita tidak tahu kapan waktu kita. Dan dengan mengingat hari kematian dan menjadikan hal-hal ini, hari-hari ini adalah hari-hari terakhir kita, maka kita juga akan tidak memiliki dendam kepada siapapun. Karena kita tahu kalau kita sampai membenci atau memiliki dendam, ingat seorang yang memiliki dendam artinya dia tidak mengampuni dosa orang lain. Maka Bapa di surga pun tidak akan mengampuni dosanya. Bayangkan kalau kita dipanggil dalam keadaan masih memiliki dendam dan tidak memberikan pengampunan kepada orang lain. Masuk kemana? Saya harap teman-teman bisa tahu tempatnya di mana. Itu sebabnya kita harus menunjukkan penghargaan kita kepada siapapun. Kepada orang-orang tercinta yang masih ada di sekitar kita. Kepada orang tua,
Kita menunjukkan rasa sayang, rasa hormat kepada mereka, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita, kepada pemimpin rohani kita, kepada siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik keluarga inti, baik keluarga besar, baik juga sesama atau teman-teman kita. Sehingga tidak terjadi sebenarnya pertengkaran yang sampai mengumpat, yang sampai mengucapkan kata-kata kasar. Tetapi kita mulai menjaga setiap ucapan kita sudah mulai berpikir ketika akan melakukan segala sesuatu karena mengingat hari kematian ini. Lalu kita akan menunjukkan dan menabung hal-hal yang menjadikan banyak pengalaman baik dalam hidup kita. Ketika hari kematian sudah datang menjemput, maka itu bukan berbicara soal apa yang ada pada kita atau apa yang kita miliki. Sebanyak apapun yang kita miliki, teman-teman, di dunia ini, sekaya apapun kita, ketika ajal sudah menjemput, kematian sudah menjemput, maka semua itu tidak ada artinya. Tetapi justru kumpulan dari cerita dan pengalaman-pengalaman baik yang pernah kita lakukan, itulah yang akan menjadi kenangan yang terindah bagi orang-orang yang masih hidup. Bayangkan jika selama kita masih hidup, kita dikenal sebagai orang yang jahat, sebagai orang yang suka membuat orang lain kecewa. Bayangkan itu akan menjadi pengalaman pahit dan buruk dari orang-orang yang kita tinggalkan. Tetapi ketika kita menabung hal-hal yang baik, itu akan menjadi cerita dan pengalaman serta kenangan yang indah bagi orang-orang yang kita tinggalkan. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-21, di sana dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ingat, selama kita masih hidup, kita masih bisa berbuat baik. Kalau nanti kita sudah dipanggil oleh Tuhan, kematian sudah menjemput kita tidak akan mungkin lagi berbuat baik. Karena sudah beda dunia. Kita sudah tidak tahu di mana dan orang-orang yang ada di dunia ini juga tidak dapat merasakan kebaikan kita. Itu sebabnya ketika kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, untuk melakukan segala sesuatu, kita harus berbuat baik kepada siapapun. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan, kata firman Tuhan. Bahkan menjaga lidah kita dari ucapan-ucapan yang jahat, dari ucapan-ucapan yang menipu, dari ucapan-ucapan kasar, ucapan-ucapan yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Karena kita tidak tahu kapan waktu dan saatnya. Mazmur 34 ayat yang ke-14 berkata, jagalah lidahmu dari ucapan yang jahat dan mulut kita dari ucapan-ucapan yang menipu. Dan kita percaya ketika kita menjaga hari-hari kita dengan sedemikian rupa, maka kita akan menjadi orang-orang yang selalu siap untuk menerima segala sesuatu. Karena kita orang yang tidak stres. Kita tidak membangun lagi mental stres karena kita mengerjakan segala sesuatu dengan tidak menunda-nunda. Apa yang bisa kita selesaikan pada hari ini akan kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Karena siapa tahu besok kita tidak lagi menyelesaikannya. Ada begitu banyak orang-orang yang punya kesaksian ketika temannya atau rekannya ataupun mungkin pasangan hidupnya yang sudah dipanggil oleh Tuhan akan berkata, semalam masih sehat-sehat saja atau tadi masih sehat-sehat saja. Tiba-tiba kita sudah mendengar kabar dipanggil oleh Tuhan. Kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput kita, kematian menjemput kita. Tetapi seperti firman Tuhan kata-kata, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini adalah kiamat pribadi kita. Jadi kalau tanggal 29 Juni kemarin tidak jadi kiamat benerannya, jangan lupa bahwa kita juga punya kiamat pribadi. Kita juga punya waktu untuk kita kembali kepada pencipta kita. Kapan? Tidak ada seorang pun yang tahu. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini
yang abadi hidupnya. Allah Bapa kita adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Hanya Dialah yang tidak memiliki awal dan akhir dan tidak memiliki kematian. Itulah sebabnya teman-teman yang kekasih, mulailah saat ini kita mulai berpikir tentang hari kematian. Supaya kita menjadi orang-orang yang selalu bersemangat, menjadi orang-orang yang selalu melakukan hal-hal yang baik, karena kita mau ketika kita nanti sudah menemui ajal kita, ada begitu banyak kenangan-kenangan baik bagi orang-orang yang kita tinggalkan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.